Yo kawanku, seperti biasa kembali lagi bersama channel ini. Video ini merupakan lanjutan pembahasan video kita yang kemarin. Tentunya sebelum kita berlanjut ke isi videonya, jangan lupa siapkan secangkir kopi hitam putih dan sebatang udut Sampurna Mil jika ada. Dan jangan lupa juga pasang sound system di ponsel Anda agar suaranya lebih terdengar sedikit agak ngebas. Oke, mari kita masuk ke videonya, let's go! Yo kawan, selamat datang kembali di kanal Raja Shinobi. Dalam video ini, admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi. Kemudian admin rangkum menjadi alur cerita agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share serta bantu kami menuju 50.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto tuh Blue Vortex ini. Peringatan ini adalah hanya fan teori dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian 100 bayangan Naruto. Adegan kembali lagi saat Borushiki yang membabi buta menyerang para Shinju yang bersembunyi menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan dan gemuruh serangan rasengan bercampur dengan elemen tanah dan angin membuat situasi semakin tidak terkendali. Borushiki tertawa dengan suara mengejek, "Sudahlah, hentikan saja permainan petak umpet bodoh kalian itu. Kalian sudah tidak bisa lagi lari dariku." Suaranya menggema di seluruh area membuat para Shinju merasakan tekanan yang semakin besar. Jura yang bersembunyi di balik reruntuhan berusaha keras menyusun rencana untuk melarikan diri dari tempat itu. Dengan nafas terengah-engah dia berkata kepada Hidari, "Kita harus membuatnya terkecoh. Aku akan menciptakan tanda cakaran baru, tetapi kalian harus memastikan dan menghancurkannya. Ini satu-satunya cara kita untuk keluar dari sini." Hidari dan Bang saling memandang. Kemudian mengangguk, mereka tahu bahwa rencana ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk bisa selamat. Lalu Hidari berkata, "Aku akan menarik perhatiannya dengan serangan jarak dekat. Borushiki pasti akan terpancing." Kemudian Bak menambahkan dan berkata, "Aku akan menciptakan ilusi untuk membuatnya bingung. Dengan begitu, dia tidak akan bisa fokus pada tanda cakaran yang kau buat, Jura." Lalu Borushiki yang melihat mereka melakukan gerak-gerik aneh merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan mata Byakugan yang tajam, dia memindai area tersebut dan berkata dengan nada meremehkan, "Rencana bodoh apalagi yang sebenarnya kalian akan lakukan? Sudah kubilang itu percuma saja, kalian hanya memperpanjang penderitaan kalian sendiri." Hidari tiba-tiba melompat keluar dari persembunyian menyerang Borushiki dengan kecepatan. Kilat cahaya biru dari Chidori bersinar terang membuat Borushiki terpaksa memfokuskan perhatiannya untuk menghindar. Lalu Borushiki berbicara dengan berkata, "Kau pikir serangan ini akan berhasil? Dasar bodoh, pikir pakai otak jangan pakai pantat." Teriak Borushiki sambil menghindar dengan mudah. Sementara itu Bak menggunakan kemampuan ilusi untuk menciptakan bayangan palsu dari dirinya sendiri dan Jura. Lalu kita diperlihatkan ekspresi Borushiki yang terlihat sangat kesal dengan Jura. Bayangan-bayangan ini bergerak sangat cepat membuat Borushiki kebingungan. Lalu dia berkata, "Apa ini? Kalian berusaha mengelabuiku dengan trik murahan seperti ini," katanya dengan nada marah di tengah kekacauan itu. Di tengah kekacauan itu Jura dengan cepat menciptakan tanda cakaran baru di tanah menyembunyikannya dengan sangat hati-hati agar tidak terdeteksi oleh Borushiki. Jura berkata, "Hanya sedikit lagi." Gumam Jura sambil terus bekerja dengan cepat. Borushiki yang merasa semakin terganggu oleh ilusi Bak dan serangan Hidari mengumpulkan cakra untuk serangan besar. Lalu Borushiki berkata, "Cukup, aku mengakhiri kalian semua sekarang juga," teriaknya dengan penuh amarah. Mata Byakugannya berkilat marah dan ia mengeluarkan serangan kombinasi elemen tanah dan angin menciptakan badai besar yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Pepohonan tumbang, tanah terbelah dan debu serta puing-puing beterbangan di udara menciptakan pemandangan yang benar-benar mengerikan. Sementara itu Jura dengan cepat memikirkan cara untuk menghentikan Borushiki dalam keadaan terdesak. Ia memanggil pasukan Sumaka, sebuah kekuatan khusus yang dia simpan untuk situasi darurat. Kemudian Jura berkata kepada Sumaka dengan mengatakan, "Sumaka, tahan dia sekuat mungkin." Teriak Jura, namun Borushiki dengan kekuatan Otsutsuki yang absolut tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Dengan gerakan cepat ia menggabungkan Rasengan dengan membuat serangan tersebut tidak hanya sangat cepat tetapi juga sangat destruktif.
Rasengan berlapis elemen petir itu menghantam Sumaka dengan kekuatan dahsyat menembus tubuh mereka dengan mudah dan menghancurkan mereka satu persatu. Dilalin sisi Sumaka satu demi satu runtuh di hadapan kekuatan Borushiki, tapi Jura tidak menyerah. Dia terus mengarahkan pasukan Sumaka untuk mengganggu Borushiki meskipun mereka dihancurkan dengan cepat. Seketika itu Jura lalu berkata dalam hati, kita harus membuatnya lelah, gumam Jura kepada dirinya sendiri, setidaknya ini bisa memberi kita sedikit waktu. Borushiki menertawakan usaha putus asa Jura dengan berkata, apakah ini yang kau sebut dengan perlawanan kalian sungguh menyedihkan, katanya sambil menghancurkan Sumaka terakhir dengan satu pukulan telak. Dan Borushiki lalu berkata kembali, tidak ada yang bisa menghentikan aku, kalian hanya memperpanjang penderitaan kalian sendiri. Hidari dan Bak yang melihat Jura terdesak seketika merasa semakin tertekan. Lalu Hidari berkata, Jura, kita tidak bisa terus seperti ini, kita harus menemukan cara lain untuk menghadapinya. Bak dengan nafas terengah-engah menambahkan, kita perlu serangan yang lebih terkoordinasi, hanya mengganggunya tidak akan cukup. Terlihat Jura meskipun lelah tetap berpikir cepat, kita harus menyerang titik lemahnya. Byakugan mungkin memberinya penglihatan yang luar biasa, tetapi itu juga membutuhkan konsentrasi tinggi. Jika kita bisa mengganggu konsentrasinya, mungkin kita bisa menciptakan celah. Borushiki yang mendengar percakapan mereka mencemooh dengan berkata, kalian berbicara seolah-olah punya kesempatan, tapi baiklah, aku akan memberikan kalian sedikit harapan sebelum menghancurkan semuanya. Namun tiba-tiba di alam bawah sadar Boruto yang sedang pingsan muncul sebuah penglihatan dari bayangan aneh. Bayangan tersebut berkata, Boruto, bangunlah, kau harus melawannya. Boruto yang setengah sadar berkata, aku mendengar suara siapa itu? Ini terasa aneh, seperti aku mengenal suara ini. Bayangan tersebut membalasnya, ya ini adalah suara yang kau kenal, aku adalah bayangan kesadaran dari ayahmu Naruto Uzumaki. Karena kita memiliki ikatan keluarga, kita bisa terhubung seperti ini. Boruto berkata, ayah, kenapa lama sekali, kenapa kau selama ini, aku merindukanmu. Suaranya penuh dengan emosi yang tertahan menggambarkan rasa rindu dan kehilangan yang selama ini ia rasakan. Naruto membalas dengan suara lembut namun tegas. Dia berkata, Boruto, aku selalu ada di sini di dalam dirimu. Kekuatan yang kau miliki tidak hanya berasal dari fisik, tetapi juga dari hati dan jiwa kita. Kau harus percaya pada dirimu sendiri dan pada warisan yang telah kutinggalkan. Boruto merasakan dorongan semangat dari kata-kata ayahnya. Lalu Boruto menjawab, ayah, apa yang harus aku lakukan? Kekuatan Momoshiki begitu besar, aku merasa tak berdaya. Naruto menjawab, kau harus mengingat semua yang telah kau pelajari, semua yang telah kita perjuangkan. Gunakan kekuatanmu dengan bijak dan percayalah pada teman-temanmu. Mereka ada di sisimu untuk alasan yang kuat, bersama-sama kalian bisa mengalahkan pengaruh Momoshiki. Sementara itu di dunia nyata, Borushiki semakin marah melihat para Shinju yang masih bertahan. Kemudian dia berbicara sambil berkata, cukup main-mainnya, aku akan menghancurkan kalian semua sekarang juga. Dengan penuh amarah dia mengumpulkan cakra untuk serangan besar. Borushiki menggabungkan elemen petir dan angin menciptakan badai besar yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Terlihat Jura, Hidari, dan Butch terlempar ke belakang oleh kekuatan serangan tersebut, berusaha bertahan di tengah kekacauan yang ditimbulkan. Setelah momen tersebut, tiba-tiba adegan harus berakhir di sini dulu. Mungkin itulah informasi kali ini yang bisa admin sampaikan kepada kalian. Masih banyak hal-hal yang akan terjadi ke depannya yang akan admin bahas tuntas di channel ini. Jika kalian suka dengan prediksi serta teori dan fakta di channel ini, jangan lupa tetap stay di sini. Dan yang sudah subscribe, admin doakan semoga tergolong orang yang ahli surga, amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.